Facebook bagi sebagian orang negatif, media sosial itu bagi sebagian orang negatif, atau video lain macam sebagainya. Kita bisa segera melakukan controlling, kita bisa melakukan mengingatkan. Nah, kemudian nih, Pak, di sini kan pesantren nih ya. Ya, Tentunya kan juga ada kegiatan-kegiatan kepesantrenan kan ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana eh, cara ngatur kegiatan siswa ini agar tidak bentrok gitu antara hmm, mengerjakan proyek dengan kegiatan pesantren. ya. Ah, kegiatan pesantren yang bersifat pendidikan ini terintegrasi dengan kegiatan pendidikan formal yang ada di Biro 3 Ya, istilahnya, Ustaz. Itu yang berkaitan dengan proses pendidikan seperti baca kitab, belajar nahwu sorof, itu sudah ada di kegiatan pendidikan formal. oke. Ah, itu sudah kami lakukan di tahun 2013. Di tahun 2013 kami mengintegrasikan pendidikan yang ada di pagi dengan pendidikan dini ya, kami mengintegrasikan. Kalau yang dimaksud untuk mensinkronkan kegiatan non formal lainnya, non formal lainnya yang ada di pondok pesantren, ah, kami menyelaraskan program itu dari awal tahun pembelajaran. Jadi kegiatan pengembangan diri santri akan dilaksanakan di hari apa saja, di jam berapa saja, itu sudah terkoordinasikan. Ya. Nah, di saat ini kami juga sedang sedang mensinkronkan program muhadharah. Jadi program muhadharah itu akan disinkronkan dengan eh, outcome atau profil lulusan yang ada di unit pendidikan. Seperti itu. Nah, di muhadharah, kegiatan muhadharah itu Tunggu, kan Pak. menarik, Ustaz. Mohon maaf. Ya, ya, ya. Muhadoro itu apa? Nah, Oh, khawatirnya nanti kan ada pemirsa yang tidak ya, paham nih. ya, ya, ya. Muhadoro itu apa sih gitu. Ya. Muhadoro itu apa, Pak? Muhadharah itu kan kegiatan yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Nazatul Tulab untuk menampilkan berbagai macam keterampilan yang dia miliki, utamanya keterampilan public speaking. Di situ ada Ya, ya. kegiatan pidato, ada kegiatan eh, puisi dan lain macam sebagainya ya. Namun kami di sini kami punya program untuk lebih mensistemasikan kegiatan muhadharah itu sehingga sinkron kegiatannya dilaksanakan di pondok pesantren tapi sinkron dengan profil lulusan yang ada di sekolah. Utamanya tentang kegiatan public speaking, seperti itu. Bagaimana menjadi MC yang baik, menjadi MC pada kegiatan formal, menjadi MC kegiatan non formal, baik berbahasa Indonesia, berbahasa Madura ataupun berbahasa Inggris. Yang mana tugas yang kegiatan pada waktu santri muhadharah di asrama itu direcord nanti, dikumpulkan ke sekolah, menjadi nilai proyek tertentu, dalam hal ini keterampilan public speaking. Kalau eh, standarnya sudah mencukupi, sudah masuk ke standar yang sudah disusun oleh sekolah, maka dia akan mendapatkan reward berupa nilai, diupload ke channelnya sekolah, diupload ke channelnya pondok pesantren. Bagi yang belum memenuhi standar, maka sekolah nanti akan memberikan informasi kepada biro kepondokan bahwa siswa si A yang berada di kelas ini masih belum memenuhi standar di Standar ya. public speaking. Sehingga dia harus mengulang di kegiatan muhadharah yang Muhadoro. dilaksanakan setiap 1 minggu sekali di pondok pesantren itu. Jadi itu untuk apa? Mensinkronkan program yang ada di pondok pesantren dengan yang ada di sekolah seperti itu. Semisal juga tentang sikap Ustaz, tentang akhlakul karimah. Ini sebenarnya kan bukan bukan hanya tanggung jawab pondok pesantren kan. Sehingga ini juga dijadikan sebagai profil lulusan Di di sekolah format kan. sebenarnya, di sekolah, di pendidikan formal dijadikan sebagai profil lulusan. Bagaimana upaya untuk mencapai itu? Kami melaksanakan namanya kalibrasi. Jadi selain internalisasi, kita juga melaksanakan teknik kalibrasi yang nantinya bekerja sama antara penyusunan eh, yang kami laksanakan strateginya ada tiga ya, internalisasi, kalibrasi, kemudian mengukur ketercapaian atau keterlaksanaannya dengan menggunakan buku pedoman perilaku. Nah, untuk menyusun buku pedoman perilaku ini nanti kami yang perlu sinkronisasi dengan Biro Kependudukan. Biro Kependudukan. Nah, tadi kan disampaikan kalau
kurikulum apa kepesantren itu sudah terintegrasi seperti Nahwu, Ya. Shorof, Fikih itu sudah Mm, masuk di sekolah formal juga. Nah, ini menariknya kan mm, kalau di pesantren itu kan biasanya literaturnya pakai literatur berbahasa Arab ya, betul. yang notabene-nya silabusnya itu tidak ada rujukannya Iya, iya, sebenarnya. Nah, itu gimana proses pengembangannya di Biro iya. 3? Mm. Silabus keagamaan itu, kemudian juga penerapannya ketika sudah menjadi kurikulum tepat guna berbasis software itu seperti apa, Pak? Mm. Ya, betul seperti yang disampaikan oleh Ustadz barusan bahwa eh, secara umum pembelajaran keagamaan masih belum disusun secara permanen oleh lembaga tertentu ya. Sehingga kami di sini juga mengembangkan, kami menyusun silabusnya. Karena profil lulusan MA, Madrasah Aliyah itu tidak sama dengan profil lulusannya SMA, tidak sama dengan SMK, maka silabus yang digunakan untuk mata pelajaran Nahwu Shoroh itu juga tidak sama. Ya, ya, ya. Meskipun jenjangnya sama, Iya, iya. SMA, MA, dan SMK, di sini jenjangnya sama, sama-sama SLTA, tapi profil lulusannya tidak sama, maka kami silabus yang kami kembangkan juga tidak sama. MA lebih tajam lagi tentang hal itu. Sumber atau bahan belajar yang kami pakai seperti yang Ustadz sebutkan tadi menggunakan kitab seperti itu. Dan di situ kita breakdown uh, harapannya profil lulusan seperti apa sih yang ada di MA yang kami harapkan dalam segi kemampuan agama, dalam segi kemampuan baca kitab seperti itu. Maka ketika kita menyusun atau mengembangkan silabusnya menyesuaikan dengan profil lulusan yang ada di unit tersebut seperti itu, Ustaz. Uh, Alhamdulillah di sini teman-teman yang ada di bidang keagamaan di Biro 3 ini sudah mengembangkan modul, sudah membuat modul untuk belajar nahwu sorof praktis dalam pelaksanaan baca kitab seperti itu. Itu yang digunakan di sekolah. Jadi menarik ya. Saya Ya, jadi, alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. saya jadi ngebayangin, wah kalau seandainya ini ada di zaman saya 2009, 2010 ini asik banget pembelajarannya. Tapi saya juga sedikit terlintas, tapi kayaknya juga berat sih gitu. Nah, ada ini tidak Pak, ketika perubahan ini diterapkan, ada apa ya istilahnya semacam penolakan gitu lah, baik dari siswa atau mungkin bahkan dari wali siswa. Mm. Ya, seperti yang kita bahas tadi di awal juga disampaikan oleh Ustadz bahwa mindset memang PR ya. Itu Ya, memang hanya awal-awal saja sih. Hanya awal 1-2 bulan itu yang terjadi penolakan. Wah, ini ada tugas ini karena ada si A, ini ada ini karena ada si B, ini. Memang itu hanya awal saja. Tapi setelah berjalan di bulan ketiga, ini sudah mulai nampak bahwa model atau pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sudah sesuai dengan siswa, penugasan yang diberikan itu juga sudah dirasa apa namanya sudah sesuai dengan passionnya siswa lah, sesuai dengan perkembangan terkini seperti itu. iya, iya. Iya, tadi punya YouTube, punya Punya Instagram YouTube dan ya, Facebook. Nah, ini kan tentunya ini ada tantangan tersendiri ya, ya, ketika siswa kita, terlebih kita di pesantren itu, mhm, ketika mereka mainnya YouTube, mhm, Instagram, mhm. Facebook ini kan ada kekhawatiran pastinya Ya, kan, ya betul. kalau mereka akan menyalahgunakan media ini untuk hal-hal yang kurang positif lah. Mhm. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Ya, Baik upaya yang ya, dilakukan Biro 3 atau mungkin pesantren secara umum ya. ya. Jadi kita kembali kepada sistem yang kita kembangkan di sini, Ustaz. Untuk penggunaan media IT yang dilaksanakan di sini, yang boleh bagi siswa itu adalah laptop atau komputer ya. Kalau handphone nggak boleh, tuh Hmm, tablet itu nggak boleh. Tapi kalau laptop boleh. Ah, itu ada SOP khusus, alur yang harus dipenuhi oleh siswa, yang harus dilakukan oleh siswa agar siswa itu bisa menggunakan laptop itu. Kapan laptop itu bisa digunakan? Kapan siswa itu boleh menggunakan internet? Itu sudah kami susun dalam bentuk SOP. Kemudian selain itu kami juga memiliki tim pondok pesantren sih, lebih di manage oleh pondok pesantren ya melalui Biro 5, melalui Biro lima. 5 ya. Ada tim khusus di laboratorium IT itu yang bertugas untuk melakukan pengecekan secara rutin
Itu sudah ditanam aplikasi khusus oleh teman-teman yang di laboratorium, sehingga itu bisa mengetahui, menelusurin uh, apa saja yang dilakukan, aktivitas apa saja yang Oke, dilakukan oleh siswa di laptop itu di dalam periode laptopnya. tersebut. Dan di situ kesempatan kita untuk melakukan controlling seperti itu. Berarti semua santri punya laptop. Saat ini hampir 80% yang punya laptop. Oh, berarti belum wajib ya? Masih belum wajib. Belum. Kalau yang wajib itu SMK. SMK wajib. SMK wajib. Di sini pondok pesantren juga membantu bagi siswa yang mengalami kesulitan, Ustaz, mengalami Ya, kesulitan. Dia memiliki bakat, minat bakatnya ada di SMK. Pada saat seleksi masuk, kami melaksanakan seleksi minat bakat. intelijensi, seleksi minat bakatnya ada di SMK, tapi dia tidak memiliki eh, uang, tidak memiliki modal orang tuanya untuk beli laptop karena SMK kan wajib laptop. Di sini pimpinan pondok pesantren bisa memberikan bantuan kepada orang tua wali eh, agar siswa itu tidak mengalami kesulitan belajar. Karena kita lihat nih masih banyak juga orang tua wali yang mengalami kesulitan di proses pembiayaannya. Pondok pesantren juga memberikan beasiswa. Oke, berarti apa ya istilahnya dedikasi pesantren ini untuk pendidikan luar biasa ya. Luar biasa, Ustaz. Nah, itu jadi teman-teman yang apa istilahnya yang masih ingin melanjutkan pendidikannya tapi kesulitan dalam masalah biaya bisa bergabung dengan Nazatul Tulab itu. Ya, betul. Nah, sekarang gini, eh, dalam penerapan kurikulum ini dengan perbedaan mindset ya, baik dari santri atau wali Ya, santri, terutama di Madura itu kan mindsetnya kan ya udahlah asal sekolah, ya udah ya. asal 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 mondok kayak Hmm. gitu kan. Nah, ini sebenarnya menurut jenengan sejauh mana sih dibutuhkan peran orang tua dalam sukseskan pendidikan anaknya, terutama di pesantren ini berkaitan dengan kurikulum tadi, kurikulum tepat guna berbasis Ya. Jadi memang tantangan terbesar itu adalah heterogennya, Ustaz. Heterogen dari unsur siswa, heterogen dari unsur wali itu juga adalah tantangan yang luar biasa. Hal kecil yang strategi yang kami lakukan dan alhamdulillah itu berdampak besar, Ustaz. Misal salah satunya. Di penugasan kami atur dalam SOP penugasan itu, setelah tugas santri nanti diupload ke akun channelnya, minimal produk tersebut dikomen oleh 3 orang. Yang pertama guru mata pelajarannya, yang kedua wali kelasnya, yang ketiga adalah orang tua atau walinya. Sehingga itu eh, diharapkan membantu komunikasi kami, pihak sekolah atau juga pihak pondok pesantren dalam mengkomunikasikan proses perkembangan anaknya dengan orang tua atau wali untuk mewujudkan apa namanya ya sifatnya informatif, mewujudkan juga kepedulian orang tua wali terhadap proses pendidikan anaknya seperti itu. berarti semacam kayak ngasih perhatian dan apresiasi Iya, melalui komen di iya YouTube ya. betul. Nah, ada nggak Pak selama ini sejauh ini ketika kurikulum ini diterapkan, ada nggak pertanyaan dari wali siswa? Ini kan pesantren, kenapa kok harus pakai laptop? Kenapa harus pakai IG, Hmm, Facebook dan lain hmm, sebagainya? hmm. Ada nggak pertanyaan seperti itu? Iya, betul. Ada, Ustaz. Eh, Terutama bagi ini ya, karena kita kan background siswa itu heterogen ya. Iya, Ada yang dari kota, ada yang dari wilayah kecamatan, ada juga yang dari daerah pelosok pelosok ya. seperti itu yang mungkin masih belum paham terhadap perkembangan zaman saat ini. Seperti itu. Facebook bagi sebagian orang negatif, media sosial itu bagi sebagian orang negatif. Namun kita sebenarnya di situ adalah suatu kesempatan bagi siswa atau bagi kita yang memiliki medsos itu untuk uh, mengeksplor atau mengaktualisasikan diri untuk sebagai wadah bagi kita untuk pengembangan diri sebenarnya. Nah, di sini kita PR-nya juga kita juga bagaimana memberikan pemahaman terhadap orang tua wali, bagaimana
harapan kita terkait dengan penggunaan media sosial yang ada di pondok pesantren seperti itu. Ketika anak keluar dari pondok, mereka akan menggunakan medsos. Anak yang tidak mondok pun juga menggunakan Menggunakan medsos medsos ya. nantinya. Harapannya ketika kami santri atau siswa kami ini kami arahkan menggunakan media sosialnya dengan arif, dengan baik, nanti ketika dia sudah keluar, paling tidak dia bijak dalam menggunakan media sosial mereka. Dan Ya. alhamdulillah hal itu bisa diterima dengan baik oleh orang tua terkait dengan uh, kewajiban mereka untuk menggunakan ICT di pondok pesantren. Berarti ibaratnya ya sama kayak pisau lah ya Bang. Ya, betul. Facebook itu. Jadi Mm. bisa kita gunakan untuk motong bawang, Untuk motong potong bawang, daging, ya ya, bisa ya, juga ya. untuk Untuk membacok orang kayak gitu. Ya, nah ini kan jenengan kan selain juga apa pegiat di dunia pendidikan kan tentunya juga sebagai orang tua. Nah mungkin ada tips-tips gitu Pak bagi orang tua, utamanya mungkin di pelosok yang masih istilahnya masih apa ya belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tips-tips gimana sih agar anak kita itu eh, bisa diarahkan menggunakan media itu kepada hal-hal yang positif seperti itu. Mungkin ada tips dari jenengan sebagai orang tua ini. Ya. Saya sebagai orang tua ya, kurang lebih sama sih sebagai apa yang dilakukan oleh pondok pesantren kepada santri, Ustaz. Jadi ketika mereka santri menggunakan media sosial Facebook, maka Facebooknya itu connect dengan media sosialnya atau Facebooknya pondok pesantren. Sehingga di situ terpantau. Ketika Ya, ada yang hal yang apa, yang negatif atau yang kurang pantas di-upload atau dimasukkan ke media sosial mereka, baik berupa tulisan atau video lain macam sebagainya, kita bisa segera melakukan controlling, kita bisa melakukan mengingatkan, seperti itu. Dan itu perlu untuk dilakukan. Ketika mereka sudah terbiasa, oh saya kalau ngupload gambar seperti ini, kena tegur. Kalau saya ngupload gambar seperti ini, kena tegur. Oh berarti gambar-gambar seperti ini tidak boleh. Di periode yang akan datang, dia tidak akan menggunakan mengupload hal yang sama lagi atau yang sejenisnya seperti itu. Salah satu tips yang bisa dilakukan. oke. Nah, ini jadi mungkin nanti bisa jadi apa ya, tambahan wawasan lah bagi wali santri, wali siswa, baik itu yang wali santri di Pondok Pesantren Nazatul Tulab ataupun mereka yang wali siswa di luar ya. Ya, Jadi bagaimana kemudian orang tua itu juga melakukan controlling gitu terhadap perkembangan anaknya di media sosial. Jadi kalau memang mereka baik ya kita apresiasi melalui like ya, bisa ya, melalui komen kayak gitu. komen. Nah, ketika ketika kurang baik mungkin bisa kita tegur seperti itu. Mhm. Nah, jadi peranan orang tua ini juga penting meskipun anaknya sudah ada di pesantren, sudah 24 jam di pesantren, tapi bagaimanapun controlling dan perhatian dari orang tua ini tetap yang nomor satu Ya, memang, tetap ya tetap yang nomor itu. satu dalam pendidikan. Ya mungkin cukup sekian Pak, sudah sangat cerah kayaknya ini tentang Alhamdulillah, kurikulum Ustaz. Merdeka dan juga kurikulum yang ada di Nasatul Tulab. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami, Pak. Baik, sama-sama, Ustaz. Ya, Semoga kegiatan hari ini lancar. alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.